dalam jaringan tentang bagaimana peran keluarga menghadapi pandemi COVID ini dalam mendampingi siswa belajar di rumah. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan lebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti dari Pak Kadis dan tanya jawab. Kami persilakan Bapak. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan puasa ini. Amin. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Aidi Furqon, MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Mana? Nggak bisa dilihat? Kan absen. Sekalian kita absen. Berikutnya yang kedua Bapak Dr. Rahmat. Siap. Siap Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Lalu. Oke. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bayan. Ada. Bapak Kepala Sekolah Negeri. Batur. Baik. Ada sudah siap di sini Bapak. Ya, Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih kita bisa bersilaturahmi sekaligus dalam kesempatan ini untuk memikirkan tentang pendidikan. Saya sangat senang karena kalau berbicara pendidikan itu saya betul-betul sangat menikmati ya. Kenapa demikian? Karena pendidikan merupakan alat untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa, bahkan melalui pendidikanlah kita bisa melakukan sebuah perubahan menuju kepada hal yang semakin baik ke depan. Saya sering mengatakan, hanya dengan pendidikan bangsa ini bisa dirubah, negara ini bisa dirubah. Saya pikir memang kenapa demikian? Karena hanya orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik biasanya memiliki sebuah inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Bangsa ini bisa dirubah, negara ini bisa dirubah. Terus ya. Berikutnya, kalau kita melihat lagi ada Tripusat Pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini ada 3 hal ya. Yang pertama adalah pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Nanti kita uraikan bagaimana sih pendidikan di keluarga itu, yaitu sebuah upaya untuk membentuk karakter, sifat, dan bentuk serta isi pemikiran siswa. Jadi lebih sebenarnya karakter building itu lebih banyak dibangun oleh orang tua, oleh lingkungan keluarga, diperkuat lagi nanti di lingkungan sekolahan dan lingkungan komunitas mereka berada. Berikutnya sekolah bertujuan untuk mendidik, untuk memberikan pengetahuan, ilmu, dan bekal kecerdasan kepada siswa. Yang ketiga, pendidikan masyarakat, mendidik kecerdasan jiwa, budi pekerti, norma sosial, dan perilaku siswa dalam bermasyarakat. 3 hal ini adalah saling melengkapi, saling memberikan kontribusi, dan saling memperkuat. Berikutnya, dalam situasi kita menghadapi pandemi COVID-19, bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan? Kita telah memasuki sebuah arena baru di mana bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Karena dengan cara itulah kita bisa memutus rantai atau transmisi agar kita tidak tertular
Karena COVID-19 hanya bisa menulari seseorang melalui kontak langsung. Untuk itu, bekerja, belajar, beribadah yang relatif berkaitan dengan membangun sebuah komunitas harus sementara ini harus dipisahkan. Karena dengan demikian, maka COVID-19 diharapkan tidak bisa berkembang dengan cepat. Itu pun juga akan diikuti perilaku-perilaku keseharian atau norma baru. Bagaimana kita harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. Di antaranya harus cuci tangan, harus menggunakan masker, harus menjaga jarak atau physical distancing. Hadirin sekalian, berikutnya saya ingin melihat lebih dalam lagi seperti apa sih peran orang tua di dalam memonitor anaknya belajar dari rumah. Seperti apa peran-peran orang tua yang harus dijalankan. Kalau di dalam militer itu ada seorang pemimpin itu ada 5. Dia harus sebagai seorang komandan, dia harus tegas, dia sebagai orang tua, dia harus mengayomi, dia sebagai teman, dia harus bisa menempatkan sesama prajurit sebagai teman seperjuangan. Dia juga sebagai hakim, karena begitu ada salah, anak buah salah, dia harus bisa menghakimi, menghukum. Dan yang kelima, dia sebagai pelatih atau sebagai guru. Nah, ini menurut saya peran-peran 5 peran ini saya pikir bisa dijalankan oleh orang tua. Sebagai komandan pasti dia akan mengatur anaknya dengan baik. Sebagai guru, dia membimbing anak-anaknya di dalam keseharian, mungkin dia menghadapi persoalan-persoalan. Walaupun saya yakin juga pada era kita ini mungkin cukup sulit mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak kita sekarang yang begitu maju dan cepat. Berikutnya kadang-kadang kita memang juga bisa memberikan teguran kepada anak-anak kita kalau mereka tidak menjalankan kesehariannya dengan baik. Berikutnya kita juga harus bisa menempatkan sebagai teman agar anak kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya sebaik mungkin. Tidak ada gap psikologi yang dibangun. Berikutnya sebagai orang tua, sebagai orang tua ya, tadi sudah saya sampaikan. Itulah fungsi-fungsi orang tua di dalam mengawal anak kita untuk bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Apalagi saat ini semuanya menjalankan belajar dari rumah. Saya yakin orang tua semakin terbebani karena satu sisi harus menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Di pada sisi yang lain, dia terbebani dari 5 hal yang saya sebutkan tadi. Dan saya juga mendengar ada keluh kesah siswa, antara lain banyaknya tugas yang harus diemban. Ini juga bagi para guru juga perlu menjadi masukan. Jangan menganggap bahwa rumah yang saat ini digunakan tempat belajar para siswa itu jangan dianggap sebagai ruang kelas, namun pandanglah itu sebagai tempat yang nyaman sehingga semuanya menjadi seimbang begitu ya. Berikutnya belajar dari rumah, tadi terus lanjut. Ya, harapan saya menjadikan aktivitas belajar yang difasilitasi ya secara beragam oleh berbagai profesi mungkin akan semakin baik ya. Berikutnya menjadikan wadah interaksi antara orang tua, guru dengan para stakeholders sehingga anak-anak itu bisa mewujudkan impiannya, mewujudkan cita-citanya. Ini semakin lengkap kalau ada sebuah interaksi berbagai stakeholder itu. Ada orang tua, ada anak, ada guru, mungkin ada tetangga yang bisa support, atau bisa juga 1-2
kanan kirinya yang bisa bersama-sama begitu. Yang ketiga adalah pendidikan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan intelijensi anak-anak kita. Sehingga tidak keluar dari apa yang telah dimiliki sesuai dengan batas kemampuannya. Berikutnya hadirin sekalian yang sangat saya banggakan, Surat Edaran Mendikbud nomor 4 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID. Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh. Fokus pembelajaran jarak jauh bukan pada pencapaian akademik saja, namun pada pembelajaran literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Saya pernah mendengar bahwa pendidikan literasi kita sangat rendah. Ini dengan belajar di rumah ini sebuah kesempatan bagi kita untuk mengenalkan banyak buku, untuk memahami buku-buku itu, dan seterusnya. Berikutnya, keberhasilan pendidikan berasal dari kolaborasi dan interaksi tiga elemen, yaitu guru, siswa, dan orang tua yang tadi saya katakan. Kalau tiga ini bersatu padu, maka bisa saya pastikan hasilnya akan baik. Selama ini orang tua ada di rumah, anaknya ada di kelas bersama-sama guru, sehingga sulit mengkomunikasikan. Tapi sekarang ini anak-anak berada di rumah, gurunya ada jauh di sana, tetapi dengan teknologi informasi, semuanya bisa terkoneksi dan terkomunikasi dengan baik. Untuk itu saya pikir tiga sektor ini, tiga kekuatan besar ini, guru, orang tua, dan murid, apabila bisa berkolaborasi dengan baik, saya yakin justru COVID-19 itu membawa hikmah yang semakin baik ke depan. Berikutnya, hikmah COVID-19 untuk dunia pendidikan, harapannya seperti ini, ya. Kedisiplinan pada semua aspek pendidikan adalah kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kalau nggak ada kesadaran, nggak ada disiplin, nggak ada tanggung jawab, maka anak-anak kita menganggap liburan. Tetapi kalau ada sebuah disiplin, tanggung jawab, dan dikawal sebaik-baiknya oleh para orang tua, maka pasti COVID-19 ini akan membawa berkah. Tapi kalau tidak, akan disalahartikan. Berikutnya, pandemi COVID-19 diharapkan mendorong adanya reformasi pada dunia pendidikan, dan transformasi pendidikan tinggi menjadi motor penggerak penyiapan guru dan tenaga kependidikan yang unggul pada era baru pasca pandemi COVID-19. Hadirin sekalian, saat ini kita telah memasuki sebuah new normal. Bapak Presiden pernah mengatakan, berdamailah dengan COVID-19. Pada sisi yang lain, ada pemikiran di luar bahwa bagaimana kita harus berdamai. Kita harus menghadapi karena COVID sebagai ancaman. Maksudnya begini yang dimaksud dengan berdamai dengan COVID. Saat ini COVID-19 berada di tengah-tengah kita. Mau tidak mau, maka kita harus mengikuti keinginan COVID. Keinginan COVID adalah kalau kamu ingin selamat, maka kamu harus pakai masker. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus cuci tangan. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus menjaga jarak. Kita berdamai dengan keinginan COVID itu, maka berdamailah dengan itu, dengan persyaratan-persyaratan tadi. Tapi kalau kita melawan COVID, maka mungkin saya lawan saja COVID. Saya tidak perlu menggunakan masker, saya tidak perlu cuci tangan, saya tidak perlu menjaga jarak. Risikonya terlalu tinggi. Itulah kira-kira sebuah new normal, sebuah kehidupan yang lama-lama menjadi normal, karena kita dalam kehidupan keseharian di tengah-tengah COVID-19, kita tetap menggunakan protokol kesehatan.
sebagai new habit, sebagai habit baru, sebagai perilaku baru, ya, sebuah tatanan hidup baru. Inilah sekarang ini kita memasuki yang namanya new normal. Untuk itu dalam situasi yang seperti ini, saya pikir guru juga perlu menekankan, karena memang benar bahwa ada sebuah situasi baru, sebuah perilaku baru, sebuah tatanan baru dalam kehidupan kita yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan apa maunya COVID. Maunya COVID begini, kita harus menyesuaikan agar kita tidak berisiko atau agar kita terhindar dari sebuah ancaman. Itulah kira-kira situasi bagaimana kita mensikapi COVID-19 dari sisi atau dalam konteks pendidikan, dalam mensikapi pendidikan harus tetap berjalan dengan baik, sustainable-nya berjalan, konsistensi berjalan, walaupun situasinya sangat-sangat berbeda. Tetapi dengan teknologi yang kita miliki, dengan berbagai infrastruktur yang telah terbangun, saya yakin pendidikan saat ini bisa di mana saja. Pada saat saya ditunjuk untuk memimpin alumni Unitas Terbuka, pada saat saya memberikan sambutan, ada seorang mahasiswa yang menginginkan sebaiknya belajar dalam sebuah komunitas yang terbuka lagi, yang tertutup, maksudnya dalam sebuah komunitas yang berkumpul lagi. Saya katakan justru saat ini UT itu bisa dipandang sebuah langkah advance. Karena apa? Karena dengan kemajuan teknologi informasi, semua orang bisa belajar di mana saja, semua orang bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa terhambat oleh berbagai persoalan teknologi. Walaupun saya yakin masih ada keluhan sedikit bahwa tidak semua wilayah itu sudah tercover oleh internet. Tapi dalam menghadapi case-case seperti itu, saya pikir para guru memiliki teknik tersendiri untuk memberikan solusi. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya sangat senang dalam situasi yang seperti ini dari berbagai teman-teman tadi, dari kepala dinas, dari Diknas, Dikbud Lombok Utara, dari kepala sekolah bisa menyelenggarakan acara yang baik seperti ini, dan ini sebuah cara-cara baru yang tadi itu yang saya katakan, perilaku baru. Dulu kita tidak pernah seminar melalui webinar seperti ini. Jadi terima kasih moderator. Kebutuhan moderator ini pun akan saya sendiri, jadi Mbak Nur, silakan dilanjutkan, saya akan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Dari sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenannya Bapak bergabung dalam webinar pendidikan yang kita selenggarakan tengah-tengah pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan pada Indonesia, dan kami di Nusa Tenggara Barat juga menjadi daerah yang lepas dari terpapar COVID-19. Sebuah motivasi yang sangat membanggakan dan menjadi model. Jadi Jenderal menyampaikan bahwa guru adalah role model dalam kondisi seperti ini. Maka event yang sangat tepat ini dapat disampaikan langsung bahwa Jenderal role model dalam proses pelayanan pendidikan dalam kondisi layanan yang sangat terbatas. Anak kita
tidak bisa mengikuti pendidikan secara normal, para guru tidak bisa melayani pendidikan secara normal, namun proses pembelajaran, layani proses pembelajaran tidak boleh dihentikan. Oleh karena itu, kehormatan yang sangat tinggi kami sampaikan, saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat menyampaikan penghargaan dan apresiasi tinggi atas kesediaan berikan motivasi dan informasi kepada kami. Pada kesempatan nanti kami akan menyampaikan materi, mungkin Jenderal punya waktu terbatas, maka kami akan kembalikan ke moderator dulu untuk memberi kesempatan kepada peserta untuk menyapa dan memberikan respon kepada Jenderal atas paparan yang disampaikan. Terima kasih. Saya berikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Muldoko, selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak. Yang pertama, dari Ibu Elvita, SMK Pertanian Terpadu Riau. Pertanyaan beliau, bagaimana mendidik anak di rumah selama pandemi corona ini? Karena anak-anak siswa itu lebih mendengarkan perintah gurunya daripada orang tua. Mungkin tips-tips Bapak, meskipun ini sudah disampaikan ya, dan orang tua. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada dari siswa Pak Muldoko. Ya. Dari Lia Marlina di kelas 11 SMA 2 Bayan. Nah, ini curhat siswanya ini Pak Muldoko. Kami siswa sudah rindu ke sekolah dan belajar bersama guru. Bisa dijawab Pak Mul, kapan kira-kira kami bisa masuk sekolah lagi? Ya, itu yang kedua Pak Muldoko. Yang ketiga dari Kepala Sekolah SMK 3 Mataram. Orang tua hebat adalah orang tua yang terlibat. Bagaimana pengalaman Bapak Muldoko, peran orang tuanya di saat mendidik Bapak di masa kecil, sehingga bisa mengantarkan Bapak menjadi orang hebat di Indonesia? Ya, 3 pertanyaan dulu Bapak. Ya. Ya, bagaimana ngadepi anak-anak kita? Dia lebih mendengarkan guru daripada mendengarkan orang tua. Ya, tadi itu memang peran orang tua tadi itu ya, bagaimana peran sebagai teman. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kita itu ya seperti saya, contohnya karena hidupnya jarang di rumah, kadang-kadang memang sulit. Untuk itu sebenarnya lebih kepada ibu anak-anak itu. Untuk itu peran ibu harus ditingkatkan di sini. Kelemahan ibu kita, ibu-ibu itu biasanya emosi. Ibu-ibu itu mudah emosi kalau anaknya pertanyaannya banyak, ibunya nggak sabar begitu. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh orang tua seperti itu, sehingga anaknya jadi apaan sih ibu ini tanya gini marah, tanya ini marah. Gitu. Untuk itu disinilah memang kalau peran-peran tadi tidak dipahami oleh ibu, oleh orang tua, oleh bapaknya. Ya, peran sebagai teman, seperjuangan teman dalam membangun masa depan bersama-sama. Berikutnya sekali-sekali dia harus bisa menjadi guru. Saya pikir menjadi guru juga tidak mudah bagi orang tua. Karena dengan pendidikan sekarang yang nggak seperti zaman kita dulu. Zaman kita dulu mungkin udah lewat masanya. Sekarang anak-anak itu muatan pelajarannya udah luar biasa, jauh sekali. Kadang-kadang kita kesulitan. Nah, ini juga masalah ya. Saya yakin ini juga masalah bagi orang tua. Berikutnya orang tua kadang-kadang juga tidak sepenuhnya waktunya bisa diberikan kepada anaknya karena harus bekerja dan sebagainya.
Untuk itu yang perlu dibangun adalah sekali lagi dalam pendidikan yang lebih banyak di rumah, maka sesungguhnya ini kesempatan yang sangat baik untuk ibu-ibu dan bapak semuanya bagaimana melihat perilaku anaknya dari waktu ke waktu. Itu karena pendidikan kita itu yang nomor satu adalah karakter, ya, karakter. Nah, kesempatan sekarang inilah bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di rumah bersama anaknya melihat perkembangan karakter anaknya. Itu yang jauh lebih bagus sekarang ini. Berikutnya terhadap pelajaran-pelajaran yang ibu-ibunya tidak memahami atau bapaknya tidak memahami, mungkin ya sebaiknya secara sembunyi-sembunyi ya tanya saja kepada gurunya. Ini Pak Guru, kan kadang-kadang gengsi juga orang tua tanya anaknya nggak, ini nggak ngerti ya. Mungkin perlu juga ibu-ibunya atau bapaknya tanya kepada guru. Ini halaman ini bagaimana ini Pak Guru, Bu Guru dan seterusnya. Sehingga nanti orang tua bisa menjelaskan lagi kepada anak. Jadi ada cara-cara teknik yang bisa dijalankan oleh ibu, bapak sehingga anaknya itu bisa mendengar dengan baik. Mengajar itu ada seninya. Kalau di tentara itu mengajar itu ada seninya. Mengajar itu bagaimana ada advertise-nya, membuka, belajar awal itu membangun sebuah gairah, melakukan ice breaking. Tapi kan ini nggak dimiliki oleh orang tua ibu kita. Ya memang nggak gampang gitu. Saya yakin itu mesti gagap itu orang tua. Tahu-tahu anaknya belajar di rumah, begitu diajak konsultasi pasti gagap gitu. Karena memang ada tekniknya, teknik mengajar. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya pikir ini pengalaman yang baik bagi orang tua ya dalam sisi itu, tapi pengalaman yang baik juga bagi orang tua untuk memahami perilaku anak-anaknya, karakternya seperti apa, sehingga ini nanti begitu keadaan normal kembali, maka yakinlah ibu-ibu bapak sekalian, kehadiran ibu-ibu dan bapak sekalian di dalam mengawal anak-anak tadi ini nanti akan memberikan kontribusi yang sangat positif kepada para guru. Para guru, selama ini persoalan karakter banyak dipahami oleh para guru, orang tuanya ada yang acuh tak acuh, tapi sekarang berbalik ini, ibu-ibu orang tuanya memahami karakter anak-anaknya. Begitu, oh ternyata anak saya begini nih, bahaya nih, mulai diperbaiki di rumah. Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh orang tua di rumah, saya pastikan nanti begitu anaknya belajar dari sekolahan, itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa. Sehingga anak nanti akan dua-duanya dari sisi karakternya bagus, dari sisi sainsnya bagus, ya dari sisi teknologi bagus dan seterusnya. Nah ini harapan kita ya. Berikutnya, saya sudah rindu sekolah ini, pengen bersama dengan guru ya. Nah ini saya sering mendengar itu. Ini para guru harus bangga ini. Ya, karena selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Ya, jadi ini sebuah profesi guru yang memang luar biasa, harus bangga sebagai profesi guru. Ya, karena betul, saya sering sekali mendengar, wah, saya sudah rindu pergi ke sekolah. Dan ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah itu betul-betul lingkungan yang menarik bagi para siswa. Ya, untuk itu, bagaimana sebelum itu saya yakin juga para guru juga pasti rindu dengan para siswanya, rindu dengan murid-murid, pasti itu. Karena biasanya sibuk dengan sehari-hari bersama dengan anak-anaknya, sekarang hilang, sekarang tidak di depan mata. Sama-sama rindu sekarang ini, ya gurunya rindu, siswanya juga rindu. Untuk itu saran saya ini. Walaupun kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19, tapi momentum ini adalah momentum yang sangat baik untuk masing-masing, ya, masing-masing berkontemplasi, masing-masing melihat kelemahan kita, kekurangan kita selama saya mengajar, saya kekurangannya apa. Mungkin dulu kurang banyak waktu untuk menyiapkan ini dan itu, sekarang ini memiliki banyak kesempatan untuk menyiapkan materi pelajaran, cara mengajar yang jauh lebih baik, melakukan benchmarking pada guru yang lain atau sekolahan yang lain, melihat kembali
tata cara metode-metode yang selama ini digunakan sudah efektif atau belum, dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat dimulai belajar lagi, guru akan lebih firm lagi mengajar. Berikutnya bagi para siswa tadi yang sudah mulai lengkap karakternya bagus, nanti tinggal dimasukin lagi ilmu pengetahuannya oleh para guru. Guru tidak lagi banyak disibukkan persoalan karakter, maka saya yakin ya pencapaian setiap sekolah itu akan semakin meningkat ke depan. Nah, itu berikutnya kapan sebenarnya COVID itu bisa diselesaikan? Saya kemarin nyampaikan di Metro TV, ya, COVID selesai tergantung dari kita. Sungguh betul-betul tergantung dari kita. Apakah kita disiplin atau tidak? Disiplin menggunakan masker, cuci tangan, dan physical distancing, menjaga jarak. Berikutnya, yang kedua, kita punya tanggung jawab sosial atau tidak? Kalau kita tidak punya tanggung jawab sosial, maka itu juga sulit. Maksudnya tanggung jawab sosial itu begini. Seseorang si A ini jelas-jelas sakit, ya, DPD, ya, OPD atau DPD, PDP ya, pasien dalam pengawasan, ya. Apakah orang dalam pengawasan? Ini kalau dia sudah seperti itu, dia tidak punya tanggung jawab sosial, ya, dia tetap berkerumun atau mendatangi seseorang itu akan tertular, komunitas akan tertular, dan itu nanti akan menimbulkan epicentrum baru, maka itu sebuah langkah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu menimbulkan menyebarkan sakit di tempat yang lain. Untuk itu, sekali lagi, diperlukan disiplin yang tinggi dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Saya yakin kalau itu kita jalankan dengan baik, berharap COVID-19 itu akan segera turun. Ada daerah yang kecenderungan turun, ada daerah yang kecenderungan naik semakin tinggi. Kalau ini nanti masing-masing daerah tidak ketat dalam menjalankan tadi itu protokol kesehatan, maka sangat mungkin itu nanti seperti bola pingpong itu. Ini selesai, ke sana lagi, selesai, ke sana lagi, dan seterusnya. Untuk itu kita semuanya ingin segera selesai agar kita bisa hidup kembali dengan baik, ekonomi kita bisa berjalan dengan baik, kehidupan sosial kita berjalan dengan baik, sehingga semuanya masyarakat bisa happy kembali. Saya yakin sekarang kita semuanya dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang kurang happy ya menghadapi situasi sekarang. Kumpul-kumpul nggak bisa, mau ke restoran dilarang, mau membawa anak-anak kita berlibur nggak boleh, dan seterusnya. Nah ini, mari kita bekerja sama-sama antara masyarakat dan pemerintah, pasti bisa segera selesai. Terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi, tadi Pak Muldoko, Ya. dari Kepala Sekolah SMK 36. Oh iya, ini pribadi dong itu ya. Memberikan inspirasi, Bang. Ya, bagaimana orang tua saya dulu mendidik. Memang orang tua yang hebat dan terlibat, orang tua yang bisa terlibat secara langsung akan menghasilkan anak yang hebat. Itu saya yakini sepenuh hati ya. Kehidupan saya mungkin ini perlu ya untuk memberikan motivasi. Saya dulu hidup dalam lingkungan yang kurang baik, lingkungan yang miskin, di desa yang jauh sekali dari kota. Karena waktu saya SMP itu harus lari-lari kurang lebih 2 kilo itu untuk naik kereta. Berikutnya kalau ketinggalan kereta saya harus cari tumpangan, ya, dan seterusnya. Pulangnya kadang-kadang naik jalan kaki, naik truk, dan seterusnya. Tetapi orang tua saya begitu concern dengan saya, ya. Concernnya yang pertama, orang tua saya betul-betul mengikuti pendidikan saya. Berikutnya juga mengikuti agama saya. Saya sering melihat orang tua saya nangis kalau saya tidak sholat. Itu betul-betul itu terjadi seperti itu.
Berikutnya orang tua saya juga memperhatikan pergaulan saya, khususnya ayah saya. Ayah saya sangat keras. Jadi kalau ayah saya bukan tentara, tapi begitu saya buat kesalahan itu sandalnya bisa naik ke muka kan. Tapi kalau sekarang anak sekarang dijiwit sedikit udah hamnya muncul kan gitu, ya. Ya, hamnya muncul. Saya dulu hidup kecilnya ada di surau, ya. Setelah jam 5 sore saya udah disuruh tidur di surau, ya. Habis sholat maghrib itu diajar oleh guru ngaji, saya itu tidur di surau, jam 4 pagi udah dibangunkan, dikebukin oleh kiai saya, Kiai Selamat waktu itu saya masih ingat. Habis sholat subuh saya ditarik orang tua saya ke sawah untuk nyirami tembakau, kadang-kadang untuk nanam jagung dan kedelai dan seterusnya. Itulah kehidupan saya waktu kecil. Tapi orang tua saya selalu mengawal saya dalam pendidikan. Untuk itu memang betul kalau orang tua concern dengan anaknya, mengikuti perkembangan, tidak cuek, tidak acuh-acuh. Ya, pasti bisa. Suatu saat saya menyampaikan kepada orang tua saya, Bu, saya ingin menjadi seperti dia. Waktu itu ada taruna yang datang ke kampung saya, dan saya tertarik dengan apa itu seragamnya, dan waktu itu saya sampaikan kepada orang tua saya ingin seperti itu. Apa jawaban orang tua saya? Opo kuwi yo iso tole gitu. Maksudnya apa ya, kamu bisa? Karena memang realistis ya orang tua saya kondisinya seperti itu. Tapi dengan pertanyaan saya tadi, orang tua saya menjadi semangat untuk mengawal anaknya menjadi tinggi. Saya sendiri juga punya tantangan untuk bisa mewujudkan apa itu tantangan orang tua saya tadi. Apakah kamu bisa? Itu sebuah tantangan bagi saya. Untuk itu sekali lagi ya, peran orang tua di sini baik dalam pembangunan karakter. Tadi saya sudah ilustrasikan bagaimana orang tua saya melihat saya kalau tidak sholat nangis. Berikutnya bagaimana orang tua saya concern mengikuti pendidikan saya, ya, itu dengan berbagai kekurangan, ya, dengan berbagai kekurangan saya bisa mengikuti pendidikan itu dengan baik, ya. Untuk itu saya memang ingin sampaikan dalam situasi politik di Indonesia seperti saat ini, apalagi saat-saat ini dengan demokrasi yang seperti sekarang. Siapapun bisa menjadi apapun, dimanapun dan kapanpun. Ibu-ibu, bapak sekalian, nggak usah pesimis, skeptis. Wah, bisa nggak ya anak saya nanti jadi begini, begitu dan seterusnya. Jangan. Ya, saya sudah buktikan. Saya dulu makan saja susah, ya. Sekolah saja susah. Tetapi dengan tekad yang kuat antara anak dan orang tua, maka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Itu kira-kira hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana satu sisi dikawal, pada sisi yang lain anak juga bertanggung jawab atas partisipasi orang tua. Demikian kira-kira, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Penjelasannya cukup lengkap ya. Kami berikan kesempatan dulu untuk menyampaikan materi kepada Bapak Kepala Dinas. Kami persilakan Bapak. Ibu Moderator, mungkin saya tidak bisa mengikuti sepenuhnya ya. Nanti ada deputi dua saya, ya Pak Abednego itu akan mengikuti di sini. Deputi itu kalau ya deputi itu kalau di tentara itu mayor jenderal, jadi ini sekelas mayor jenderal. Nanti Pak Abednego karena dari materi-materi guru nanti langsung bisa diserap dan nanti berbagai persoalan yang kita dapatkan nanti akan menjadi apa itu hal yang akan kita diskusikan di sini untuk mengeluarkan terobosan-terobosan atau sebuah solusi. Jadi nanti beliau akan mencatat dengan baik apa-apa yang disampaikan. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, Pak Wet, silakan. Ya, sebelumnya Bu Nurbaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nuraini, yang mau share screen di mana Bu Nuraini? Biar saya pindahkan untuk presenternya. Yang Pak Kadis. Ini yang angkat tangan. Yang angkat tangan yang Pak Kadis.
Yang Kadis ya, Kepala Dinas ya. Kepala Dinas Dikbud ya. Oke, saya jadikan presenter biar bisa share screen. Oke, sudah ready, monggo. Silakan Ibu Nuraini. Iya, Mungkin kami sedang persilakan kepada bersiap. Pak Kadis. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati, para peserta webinar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2020 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita dapat mewujudkan salah satu kegiatan webinar untuk kita bisa saling mengisi informasi terkait secara khusus dengan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat secara khusus, kemudian bagaimana informasi dan materi pada kesempatan ini yang saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan bagaimana membangun pendidikan yang membanggakan di tengah wabah pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Pertama kami sampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat pengelolaan pendidikannya mengacu kepada misi pembangunan Nusa Tenggara Barat yang gemilang dengan 6 misi dan misi yang terkait langsung dengan pembangunan pendidikan adalah misi yang ketiga, yaitu NTB sehat dan cerdas. Oleh karenanya dalam mendukung misi tersebut ada program-program strategis yang dituangkan di dalam RPD Nusa Tenggara Barat, yaitu ada mencetak 1000 cendekia, pelayanan rumah bahasa, dan yang ketiga adalah re-engineering SMA, sekolah menengah kejuruan. Nah, layanan yang dimaksudkan tadi tersebut itu adalah salah satu bentuk layanan untuk mengimplementasikan dari standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar proses, standar tenaga pendidik kependidikan, pembiayaan, serta sarana prasarana serta standar pengelolaan. 8 standar ini yang memerlukan dukungan internal satuan pendidikan dan dukungan eksternal. Berasal dari kelompok komunitas yang peduli pendidikan dan berasal dari dukungan masyarakat luar. Itu sangat diperlukan. Tadi Jenderal Muldoko menyampaikan peran orang tua itu bisa menjadi role model, tapi di satu sisi peran eksternal dari masyarakat itu meminta atau menuntut ada tanggung jawab sosial kita kalau kita ingin mengambil peran di dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Lalu arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan kami ada 3, yaitu pertama mewujudkan layanan pendidikan yang adil, yang kedua mutu yang berdaya saing, dan yang ketiga adalah pelibatan atau peran serta masyarakat dalam partisipasi mendukung layanan pendidikan. Nah, guna mencapai arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan ini serta untuk mendukung capaian misi ketiga, yaitu NTB yang sehat dan cerdas, maka kami membrand strategi program dalam masa COVID pandemi 19 ini dan secara umum nanti di Nusa Tenggara Barat dengan satu stigma yang saya beri disebut dengan the power of 4V. Jadi energi, semangat mengelola pendidikan cukup dengan 4P saja dulu. Pertama itu adalah profile.
penampilan, P yang kedua, yang ketiga ada pelayanan, dan yang keempat adalah prestasi. Lalu yang mana yang bisa dioptimalkan dalam kondisi pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat saat ini, yaitu ada penampilan dan pelayanan. Kenapa profil dan prestasi tidak? Karena profil dan prestasi itu harus ada proses yang bisa dinilai secara langsung dan berhadapan langsung dengan audiens maupun subjeknya. Nah, penampilan profil, prioritas programnya yang bisa ditawarkan di sini itu para sekolah itu untuk menata kembali akurasi data-data yang diperlukan. Data fasilitas, data siswa, data kompetensi guru, dan data-data lain yang diperlukan untuk mendukung lancarnya jalan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan. Itu profil. Yang berikutnya kami sudah membangun untuk Nusa Tenggara Barat itu satu aplikasi namanya Sistem Informasi Pendidikan Jejaring atau Sistem Sidik Jari. Dalam kondisi normal kemarin sebelum COVID-19 ini mewabah, itu kita bisa mengontrol kehadiran guru, kepala sekolah dengan grafik bulanan sehingga menjadi kawalan dan evaluasi kita untuk memantau proses layanan pendidikan dan kebudayaan di satuan pendidikan. Jadi sudah kami jalankan dan saat ini pun kita teruskan. Nah, yang kedua yang prioritaskan juga adalah penataan lingkungan satuan pendidikan atau sekolah. Itu yang P yang kedua, penampilan. Apa saja itu? Meliputi penataan identitas sekolah, informasi program sekolah, tata tertib, slogan himbauan dari sekolah, petunjuk arah identitas ruang, program sekolah, dan majalah dinding serta papan informasi. 6 komponen penampilan ini, dia mau ada COVID, mau tidak ada COVID, nah bisa diselesaikan. Justru dengan tidak masuk kelas, para guru bisa mengatur piket dan para kepala sekolah bisa mengatur pembagian tugas untuk penataan penampilan. Kami ambil contoh seperti identitas sekolah pada layar. Di situ ada identitas informasi program sekolah, kemudian penampilan pada visi misi sekolah, petunjuk arah yang ada dalam ruangan, kemudian program-program sekolah dan majalah dinding maupun papan informasi. Nah, justru berpengalaman dari kondisi COVID-19 yang saat ini kita terbatas bergerak dengan stay at home atau from home, itu ternyata bisa juga berkreativitas dan memberi peluang kepada sekolah dan jajarannya itu untuk berkreasi. Kreasinya itu adalah dalam bentuk misalnya ya, bisa mewujudkan implementasi zero waste yang ada di Nusa Tenggara Barat, bisa mewujudkan inovasi-inovasi yang tidak bisa dilakukan dalam kondisi normal, penataan lingkungan, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya itu. Berikutnya P yang ketiga pada masa ini adalah pelayanan. Nah, di sinilah dia. Tadi Prof. Jenderal Muldoko menyampaikan belajar dari rumah. Kemendikbud mempunyai brand yang disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Ini termasuk dalam aspek layanan. Oleh karenanya P yang ketiga di Nusa Tenggara Barat diimplementasikan dengan mengintegrasikan P ketiga yaitu pelayanan ini dalam bentuk belajar dari rumah yang diskenariokan dengan pola pendampingan belajar. Nah, kami di Nusa Tenggara Barat tidak menyebut libur anak-anak itu, tetapi kami menyebut belajar mandiri dari rumah. Dan kami juga sudah meminta para guru untuk memberikan pelayanan belajar dari rumah. Kami juga sudah meminta kepada orang tua wali bersama komite untuk mendampingi proses belajar anak dari rumah. Ada 3 strategi yang bisa dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat untuk layanan belajar dari rumah pada masa pandemi ini, yaitu pertama dengan belajar online. Belajar online ini dimediasi dan difasilitasi oleh sekolah kepada anak-anak yang memang memiliki kompetensi dan sarana untuk bisa belajar jarak jauh melalui online. Namun ada juga yang tidak bisa online dengan 2 arah seperti kita saat ini, webinar ini. Maka mereka bisa memberikan pelayanan disebut dengan belajar semi online. Semi online ini cenderung satu arah. Kita ambil contoh menggunakan grup WhatsApp kelas.
dari ibu gurunya menyampaikan ke WhatsApp group. Itu satu arah. Nanti pada kurun waktu tertentu ditagihlah hasil itu. Kemudian melalui Facebook, Twitter, bahkan yang paling sederhana adalah SMS. Namun jangan lupa ada satu kelompok lagi di sekolahan kita itu yang online tidak bisa, yang semi online tidak bisa. Penyebabnya ada dua faktor. Faktor pertama, tidak tersedia fasilitas pembelajarannya dan berada di alias blank spot. Faktor kedua, karena anak tidak memiliki fasilitas disebabkan karena dia miskin. Maka anak-anak yang seperti ini juga jangan sampai dia tidak dapat layanan pembelajaran selama belajar di rumah. Oleh karenanya kami menyebut layanan yang ketiga itu disebut dengan layanan belajar konvensional. Nah, kondisi yang konvensional ini kami menghimbau guru bimbingan konseling, guru BP, BBPWK, dan guru yang relevan lainnya itu wajib menengok muridnya secara berkala melalui program home visiting, melalui program untuk kunjungan ke rumah, supaya tahu kondisi asli anak, penyebab dia tidak bisa. Dan memang ini ada kelompok-kelompok yang berasal dari anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi maupun finansial, dan mungkin daerah tempat tinggalnya juga tidak terjangkau dengan yang kita sebut dengan area blank spot. Terakhir adalah dalam kondisi saat ini kita pandemi pun ternyata kita bisa berprestasi. Kenapa kita bisa berprestasi? Model pembelajaran pada saat kita pandemi COVID-19 ini di Dikbud Provinsi NTB selalu mengarahkan 3 model pembelajaran yang bisa digunakan. Yang disebut dengan PBL. Ada 3 PBL. PBL pertama adalah model problem based learning. Problem based learning arahnya kepada materi maupun penugasan kepada anak-anak untuk mengkaji dan memberikan telaah kritisnya terhadap kondisi pandemi di lingkungannya, di lingkungan keluarganya, lingkungan RT, RW kampungnya, sehingga dia project based learning. Based learning ini kita minta kepada guru untuk bisa mengarahkan para murid itu bisa menuangkan gagasan dalam bentuk hasil observasi, hasil laporan kegiatan, rancang bangun kegiatan, dan sebagainya. Itu proyek yang bisa nanti ditindaklanjuti, dan itu tidak bisa selesai seminggu, 2 minggu, tapi dia bisa dalam kurun waktu tertentu. Sangat kompleks penilaiannya. Nah, kita jangan lupa bahwa yang libur belajar di rumah ini juga ada anak-anak SMK. Anak-anak SMK itu yang kita ketahui adalah selalu anak-anak yang keterampilannya lebih menonjol. Maka model pembelajaran yang bisa diterapkan itu adalah PBL yang ketiga, yaitu product based learning. Ada wujud hasil pembelajaran. Anak-anak tata busana kan perlu waktu seminggu, 2 minggu merancang desainnya, melaporkan kepada gurunya, memfoto, melaporkan, dan ada wujud hasil yang dinilai sebagai tugas akhir nanti. Anak-anak tata boga bisa membantu saat ini pada bulan puasa misalnya, memanfaatkan ilmunya itu untuk membantu orang tuanya menyediakan hidangan dengan ilmu kebogaannya itu. Begitu pula yang saya tunjukkan saat ini adalah kreasi dalam bentuk prestasi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di layar kami tunjukkan di situ hasil dari pandemi COVID-19 ini adalah prestasi dalam bentuk hasil motor produk karya anak-anak tidak mengajar di kelas, tapi ternyata bisa menghasilkan produk. Ini yang anak SMK yang disebut dengan PBL yang ketiga, product based learning. Kami sudah bisa membanggakan NTB melalui 3 aktivitas hasil, yaitu prestasi dalam bentuk motor TESA. TESA ini singkatannya adalah teknologi energi surya, hidro, dan angin. Jadi 3 energi, angin, matahari, dan air itu bisa menghasilkan energi untuk motor. Dan kami menyebutnya adalah motor listrik. Nah, motor listrik yang pertama dihasilkan itu kami beri merek Lingsar. Kebetulan diproduk merupakan hasil proyek product based learning dari anak-anak SMK Lingsar. Prestasi yang kedua dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah prestasi hasil motor zero waste.
zero waste. Zero waste ini adalah ya pemberian nama dari hasil produk anak-anak untuk membantu program NTB Gemilang melalui prestasi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir prestasi dalam layanan COVID-19 ini adalah kami belajar dengan anak-anak ternyata menghasilkan produk yang bisa membuat cool storage. Cool storage ini adalah sebuah inspirasi yang datang ketika mengunjungi daerah wisata. Di daerah wisata itu banyak menjual ikan. Ternyata ikannya itu ada yang masih segar, ada yang basi, kemudian ada yang juga memanfaatkan busa atau styrofoam untuk mengawetkan, ada juga yang polanya menjemur. Nah, kita padukan dia antara kompetensi cold storage, anak-anak yang ahli dingin, membuat semacam kulkas mini yang bisa dimanfaatkan untuk unit-unit karya usaha mandiri maupun IKM kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini yang saya maksudkan dalam masa pandemi ini juga ternyata the power of dalam layanan pendidikan Barat. Ini gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai materi kita pada saat ini dalam webinar menyambut Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ditujukan kepada Pak Kadis yang bacakan dulu. Ya, kami akan bacakan beberapa pertanyaan untuk Pak Kadis. Misalnya tadi dari kami akan bacakan dari LAPE ya kalau tidak salah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat, bagaimana menurut Bapak tentang kondisi pendidikan di NTB di masa pandemi ini? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan pemerintah yang terjadi sekarang pada masyarakat, dan apakah sudah dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru dalam menghadapi dan implementasi belajar daring dari rumah? Ini disampaikan oleh Bu Erni Isis dari BPPAUD Timnas NTB, Pak Kadis. Kemudian dari SMA di LAPE tadi, bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus dalam situasi pandemi ini? Kemudian ada pertanyaan, apakah ada perubahan penilaian bagi anak-anak? Yang ketiga, ada satu lagi dari Bima, ini Pak Kadis. Bagaimana solusinya kalau pandemi COVID-19 belum tuntas sampai tahun pelajaran baru 2020-2021? Apakah tahun pelajaran baru berubah sampai menunggu keadaan normal? Sementara 4 dulu nih Pak Kadis. Baik. Terima kasih para peserta. Saya ingin merespon satu persatu. Kondisi pendidikan yang kita harapkan saat ini di Nusa Tenggara Barat memberikan tantangan khusus kepada kita, terutama tantangan bagi guru untuk berusaha berkreasi mencari cara untuk mengatasi masalah satu kejenuhan anak, variasi model pembelajaran, variasi model penilaian, lalu model agar guru itu tetap bisa berkomunikasi dengan anaknya. Saat ini kita sudah melakukan evaluasi. Hasil evaluasi kita sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar layanan mandiri dari rumah dengan online itu hanya 55%. 20% sampai dengan 25% itu semi online. 15% sampai 20% itu adalah konvensional. Nah, yang konvensional ini ada dua penyebab.
miskin tidak punya fasilitas apapun. Kedua, sport atau deklot area. Nah, dengan kondisi ini ternyata layanan pendidikan di MPD itu bisa difasilitasi. Jadi harapan sudah sesuai. Namun tentu kita tidak bisa berbicara idealnya harus begini. Ini kan kondisi pandemi. Nah, untuk perpanjangan masa belajar saat ini nanti kita akan evaluasi strategi yang kita ambil untuk melayani anak-anak. Yang kedua, apakah ini meningkatkan kompetensi guru juga pada masa pandemi? Jawabannya kembali pada guru. Karena tantangan itu ada pada guru. Jangan sampai zaman milenial menjadi lalu guru tidak bisa memanfaatkan fasilitas pembelajaran online, semi online. Jangan nanti alasan saya konvensional saja. Padahal karena memang dia itu mampu memanfaatkan media teknologi. Secara tidak langsung, kompetensi teknologi atau skill teknologinya para guru naik. Kedua, secara tidak langsung, tantangan untuk bisa menghasilkan materi yang berbeda dengan tatap muka, meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, secara tidak langsung juga, guru mencari cara untuk bisa melakukan proses penilaian. Bukankah itu juga tahapan peningkatan kompetensi guru yang dilakukan langsung oleh para guru? Walaupun nanti pada kondisi normal bisa jadi proses pembelajaran seperti ini dengan dominan online atau menyeimbangkan dengan tatap muka dan online, ini bisa kita lakukan dalam kondisi normal. Itu menjadi kebijakan berikut. Pertanyaan yang kedua tentang bagaimana ABK dilayani, mengatasi kesulitannya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya pembelajaran anak berkebutuhan khusus juga sama dengan normal, tidak harus dia tuntas. Tetapi ada fasilitas pelayanan proses pembelajarannya, ada proses penilaiannya. Ya tentu para guru dengan kebutuhan anak yang berbeda ini memerlukan variasi cara mengatasinya. Nah, sehingga anak berkebutuhan khusus pun kita pantau layanan di sekolah. Dan para orang tua bersama wali kelas, kepala sekolah, dan grup kelasnya lalu memberi informasi perkembangan anak masing-masing. Jadi fasilitasnya juga ada. Kemudian apa ada perubahan penilaian? Ya tentu. Jika dalam kondisi normal, penilaian itu ada kriteria ketuntasan minimal. Ada KKM yang harus dicapai. Manakala KKM belum tercapai, ada layanan remedial, ada layanan bersos, ada layanan kritik kepada anak-anak. Namun dalam kondisi seperti ini, penilaian remedial tidak mungkin kita lakukan. Resos maupun kritik tidak mungkin kita lakukan. Maka jika guru itu memasang standar, katakanlah kriteria ketuntasan, upgrade-nya menjadi rendah, atau tidak boleh mencapai kepada penyelesaian ketuntasan. Karena Pak Menteri sudah menegaskan kepada kita dalam masa pandemi COVID-19 ini bukan pencapaian kurikulumnya diukur, bukan ketuntasannya yang dilihat, tetapi adalah layanan proses pembelajaran, proses penilaian yang diukur melalui progres setiap anak, baik melalui online langsung, online maupun konvensional. Nah, aspek-aspek ini kan sangat besar. Anak yang sangat mampu mengirimkan tugas, argumen, bisa dilihat melalui online maupun semi online-nya, nilai afeksinya dapat. Bagaimana dia mengirim gambar, video, dia mengerjakan pekerjaan bersama orang tua, keterampilannya dapat. Lalu nanti di hasil akhir, kita lihat wujud kualitas jawabannya, bagus tidaknya, benar tidaknya. Itulah penilaian COVID. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu, semuanya bisa
Cuma jangan minta ideal. Iya, betul. Yang terakhir pertanyaan yang adalah bagaimana solusi PPDB untuk PPDB kalau ternyata pandemi tidak pasti ya. Nah, kita di Nusa Tenggara Barat ini sudah menyiapkan layanan PPDB itu dengan online nantinya, yang minggu ini minggu ini kami di Dikbud itu sedang mensosialisasikan Juknis PPDB. Juknis PPDB ini nanti akan diberikan komentar oleh para guru, oleh para kepala sekolah, para kepala desa, dan pengapuk kepentingan lainnya. Mungkin ada revisi atau masukan yang diberikan. Dengan demikian masukan-masukan itu nanti kami akan akumulasikan kembali sebelum saya tanda tangani untuk menjadi Juknis PPDB yang final. Rentang yang dipakai sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2020, tentang 2019 tentang PPDB tahun 2020. Kita mulai mensosialisasikan dan mulai bulan Mei ini melakukannya. Juni mulai pendaftarannya dan Juli sudah mulai proses belajar mengajar. Terkait nanti bagaimana modelnya, nanti kita akan menyesuaikan dengan pandemi COVID-19 ini. Namun layanan PPDB tidak memundurkan sampai Desember, tidak boleh. Karena tidak ada ketentuan pusat yang mengharuskan mundur sampai Desember. Tapi kita tetap melakukan layanan pada Juli sampai dengan Juni, Juli itu untuk PPDB, dan proses pembelajaran apakah nanti dengan online, semi online atau konvensional kita akan atur kemudian. Yang jelas tahun ajaran baru tidak ada pemundurannya untuk penerimaan peserta didik baru. Jadi siap-siap saja Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan dengan itu. Demikian respon saya. Ya, kami kembalikan. Ya, Bapak Deputi. Halo, Bapak. Halo, Ibu. Ya, Pak Deputi. Ya, demikian tadi materi dari Pak Kadis dan beberapa pertanyaan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Deputi. Silakan, Bapak. Saya masih ngikutin dulu, Ibu. Mungkin kesempatan yang lain. Baik. Oh, oke. Masih ada pertanyaan untuk Pak Kadis. Kapan cairnya dana BOS, Pak Kadis? Dapat merencanakan PBM. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana teknik yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler? Ini pembina ekstrakurikuler pramuka ini tidak bisa melaksanakan kegiatan di PMI dan lain-lain. Baik, saya langsung jawab. Untuk dana BOS bagi sekolah yang dananya sudah valid dan sudah tidak ada permasalahan di dapur diri. Kan bulan pertama langsung oleh kementerian dicairkan. Maksudnya sekarang bulan pertama langsung oleh kementerian. Harus menunggu sampai valid. Bagi yang belum valid harus menunggu sampai valid, karena kalau dia tidak valid kan hitungan perkalian rupiahnya nanti itu menjadi tidak sesuai itu. Maka kita minta kepada sekolah yang belum sesuai berkoordinasi langsung dengan para operator sekolah, operator kabupaten, operator provinsi agar bisa segera menyelesaikan itu. Nah, pada masa saat ini untuk dana-dana yang terkait dengan kegiatan ekstra kan dipending itu. Ekstrakurikuler Bapak dan Ibu tidak bisa lakukan karena ekstrakurikuler itu pada umumnya harus melalui aktivitas tatap muka, harus bertemu. Maka Bapak dan Ibu alihkan dana penggunaan ekstrakurikuler itu melalui layanan bimbingan jarak jauh, atau bisa juga dengan membiayai program home visit secara berkala dan tetap dengan protokol kesehatan itu. Nanti ketika normal, kembalikan lagi. Maka sekolah pada masa 3 bulan pertama triwulan ini, dan kemungkinan nanti sampai dengan Juni itu harus merevisi RAB sekolahnya untuk hal-hal yang tidak mungkin dilakukan karena pandemi COVID ini, ya tentu ya jangan dipaksa untuk dilakukan.
Tinggal dialihkan pembiayaan itu agar para guru tetap bisa melakukannya adalah kegiatan layanan belajar mandiri. Misalnya untuk fasilitas pulsa, fasilitas layanan internet di sekolah, kemudian biaya transportasi home visit, kemudian biaya penggandaan materi yang akan diantarkan pada konvensional atau home visit bagi anak-anak yang tidak bisa belajar online itu. Itu alternatif-alternatif pada setiap sekolah. Demikian. Ini masih ada belasan pertanyaan. Oh, banyak juga. Terwakili oleh jawaban. Oh, baik. Ya. Aku tahu. Silakan Bapak. Kenapa, Dokter? Pijat kepalanya. Apa lagi beda-beda? Ya kenapa? Ya keluar. Kelas. Ya, sambil menunggu tadi dari Pak Wildan, dari Patimura kalau tidak salah ini, menanyakan latar belakang, mohon izin Pak Kadis, menanyakan latar belakang pendidikan Bapak Jenderal Muldoko. Jadi beliau S2 dan S3-nya itu di UI, di Universitas Indonesia. Nggak ada. Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun beliau di TNI dengan karir puncak tertinggi, tetapi ternyata termotivasi Pak Kadis ya untuk tetap belajar. Luar biasa. Kita bisa mengapresiasi model. Ya, contoh bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Karena Pak Dr. Lalu Basuki Rahman agak ada kesulitan ini linknya, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Deputi karena kami akan tutup sekitar 15 menit lagi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Nuraini. Tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Staf, kami diminta untuk menggantikan beliau. Kami memang di dalam konteks pekerjaan di KSP, kami memang deputi yang bidang pembangunan manusia, yang memang mengurusi sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan berkaitan dengan sektor-sektor yang mungkin kita kenal di Kemenko PMK. Nah, khusus untuk pendidikan ini, memang kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf tadi terkait dengan semakin pentingnya bagaimana pembelajaran jarak jauh itu menjadi semakin diakselerasi percepatan pelaksanaannya. Tetapi di sisi lain kami juga memang melihat bahwa situasi yang kita hadapi sekarang pas masa pandemi COVID ini dan pasca pandemi COVID ini, ada hal yang harus kita antisipasi, yaitu ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan itu karena keterbatasan infrastruktur. Ini mungkin juga nanti jadi satu hal yang penting untuk menjadi catatan kita di dalam bagaimana hubungan kita di dalam sektor pendidikan dengan sektor-sektor yang lain. Sebut saja misalnya kami mendapat keluhan banyak sekali dari mahasiswa yang berkaitan dengan semakin meningkatnya biaya untuk akses internet yang sebelumnya mungkin mereka cukup akses internet di kampus atau di sekolah begitu, tapi sekarang harus di rumah masing-masing atau di tempat kos masing-masing. Nah, hal ini juga memang menunjukkan tentang pentingnya pendidikan dilihat secara integratif dengan sektor-sektor yang lain, karena kalau enggak kita juga nanti akan menciptakan ketimpangan baru di dalam memasuki masa pasca COVID ini. Mungkin demikian, Bapak Ibu sekalian, kami senang sekali di dalam proses interaksi nanti lebih lanjut. Kami yang memang ditugasi tentu terbuka dengan berbagai masukan dan saran dan mungkin juga hal-hal yang mungkin bisa kami fasilitasi dari kantor staf Presiden. Mungkin demikian, Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Kita masih punya waktu 10 menit lagi menjawab pertanyaan lagi ya Pak Kadis ya. Boleh. Sign out nggak ya? Saya mungkin ini ya, karena sudah pamit. Ya, pertanyaan ini bagaimana dengan
yang ada di daerah pedesaan. Ya, karena terkait dengan sinyal tadi Pak Kadis dan fasilitas orang tua yang tidak punya HP Android. Ya. Silakan Pak Kadis. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 pendekatan yang bisa dipakai: belajar online, semi online, konvensional. Konvensional ini dilakukan melalui layanan langsung kepada siswa di rumahnya secara berkala, bergilir, ritmenya diatur, pembagian tugas gurunya diatur. Nah, sehingga anak-anak yang tidak punya fasilitas maupun berada di area yang blank spot, itu pembelajarannya di rumah, tetapi diantarkan oleh para guru BK, BP, atau guru yang mata pelajaran yang relevan. Diberikan materi maupun penugasan maupun penyelesaian portofolio, dan pada kurun waktu nanti kembali ditagih pada anak-anak. Ya, proses layanan itu inilah yang disebut dengan BR, belajar di rumah. Oke. Belajar di rumah aja. Ya, oke. Ini pertanyaannya hampir banyak yang sama, Pak Kadis. Ya. Lewati saja. Mungkin kita langsung closing statement, Pak Kadis. Ya. Pak Kadis lebih dulu, kemudian Bapak Deputi. Tadi sudah keluar kayaknya itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada semua peserta webinar pada kesempatan ini. Pertama juga terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko atas perannya dalam memberikan penyegaran, motivasi kepada kita, kepada Deputi Pak Asep Yuso yang juga berkenan menyampaikan sedikit motivasi tadi pada semua peserta yang sudah beratensi mendengarkan kita menyampaikan materi dan memberikan respon atas kegiatan ini melalui pertanyaan-pertanyaan. Maka kami menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam kondisi apapun proses pembelajaran itu bisa berlangsung. Hanya idealitasnya harus kita bisa harmonisasi. Dengan kita mengharmonisasinya, maka sebagaimana disampaikan pernyataan Presiden itu bahwa kita harus bisa berdamai dengan kondisi. Kita harus berdamai dengan anak, dengan kebutuhannya, berdamai dengan guru dengan keterbatasan kompetensi maupun fasilitasnya, keterbatasan berdamai dengan kondisi sekolah yang pada saat ini tidak boleh melakukan kegiatan kumpul bersama karena kewajiban kita mematuhi physical distancing, social distancing, serta berkewajiban mematuhi protokol-protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Terakhir, layanan proses pembelajaran harus tetap dilakukan dalam sekecil apapun bentuknya, dan progres penilaian tetap dilakukan. Lebih-lebih dalam waktu dekat nanti ini anak-anak akan mengikuti kenaikan kelas. Harus ada capaian-capaian. Meskipun itu nanti tidak sampai pada kriteria ketuntasan minimal. Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah bisa menyesuaikan dengan istilah berdamailah layanan pendidikan ini agar tetap terus bisa diikuti oleh anak didik kita, dan sesuai dengan tahun ajaran baru kita akan mulai, tahun ajaran lama ini nanti kita akan akhiri. Selamat, jaga kesehatan, lalu motivasi untuk meningkatkan kompetensi dalam itu apapun dan sekecil apapun. Terus pantau anak didik, lihat perkembangan mereka. Jika ada hal yang perlu didiskusikan dengan sekolah dan orang tua, jangan diabaikan. Selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami selaku moderator, kemudian juga teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu partisipan. Ini banyak sekali Pak Kadis dan hampir dari seluruh
Indonesia. Tak lupa Alhamdulillah. kami sampaikan juga terima kasih kepada Direktorat SMK yang memfasilitasi kegiatan webinar kami kali ini, kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko. Kami ucapkan terima kasih juga. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya Pak Kadis ya, bisa berkunjung Siap. ke Senang NTB. sekali. Ya. Demikian Ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, terus semangat menjalankan ibadah puasa, dan seperti kata Pak Kadis tadi, dalam kondisi apapun tugas kita sebagai guru harus terus memotivasi dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. 1 jam Luar setengah. biasa. Sekarang saya lapor ke grup. Foto-foto tadi di Banyak ya. Alhamdulillah Pak Fatur. Lagi anyar iki. Rektor iki dosenku bagus. Ya, tahun nang anu Tanjung bagus nih. Ya, kedua matematika bagus nih. Pasti semua sana. Kemarin pas tahun sebelum gempa. Ya Bu Nur, selamat udah selesai ya kegiatannya untuk dari siang sampai sore hari ini. Selamat untuk NTB. Selamat juga Pak Fatkur, acaranya sudah sukses Pak Fatkur. Jawa ini kan? Oh, Jawa wow. oh iya. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Gini. Halo, Fatkur. Halo. Iya, alhamdulillah selamat sudah selesai, sukses. Iya, alhamdulillah. Tertinggi di titik 690 sebentar tadi. Iya. 690-an tadi untuk peserta. Walaupun yang daftar itu 1.600 lebih yang di formulir itu. Oh, gitu. Ya biasa yang gini tuh kan kadang enggak semua hadir, biasa kadang lupa, kadang hanya iseng-iseng gitu kan. Iya, susah masuk juga bisa. Tapi kan ada streamingnya, mungkin beberapa ya, masuknya lewat streaming ya. Iya. Sepertinya tadi yang dari direktorat Bapak dari direktorat juga masuk tadi beliaunya. Ya, beliaunya juga masuk, cuma dia di bawah tadi di attendee enggak naik di sini. Tapi yang jelas ini kalau lokal NTB ini tertinggi ini. Oh iya. Iya. Karena hanya kalangan NTB ya, tapi luar biasa. Sukses, bagus tadi Pak. Matur Bojol, matur nuwun. Iya, sami-sami, enggak apa-apa. Berarti ini nanti bisa saya edit ya. Edit sudah keluar semua ini. Oh iya, ini masih 665. Ya. Tadi bisa direkam Bu, anu ya? Sudah direkam. Ada, terus di direktorat yang satunya di Mbak Sulis juga rekam lewat eksternal ya. Ya, Mbak Sulis, halo Mbak Sulis. Mbak Sulis tadi rekam fast, mungkin dia lagi itu, lagi urus nanti rekam. tolong aja rekamannya kirim ke saya nanti. Ya, insya Allah. Kalau yang dari Webex-nya masih harus tunggu generate besok. Tapi mudah-mudahan yang dari direktorat tadi juga, Mbak Sulis tadi juga rekam dari eksternal. Mudah-mudahan bisa langsung dinikmati nanti. Ya, kalau yang dari Webex mungkin baru besok bisa tergenerate untuk itu. Iya. Tidak apa-apa. Ya wis. Endit tuh. Ya, makasih. Aku tadi sempat nervous. Iya, saya juga enggak berani jadi host saya. Listrik mati, karena di tempat saya listrik mati, Masya Allah gitu. Ini saya ngungsi di kecamatan lain di tempat-tempat. Main-main ini soalnya KSP datang ini. Dan alhamdulillah sukses beliau. Iya, semua teman. Saya out dulu ya. Ya, oke, saya edit ya. Ya. Mbak Sulis sudah selesai untuk urusan rekamannya. Kalau sudah saya edit. Halo, Mbak Sulis, suaranya nggak kedengeran. Halo? Sebentar.
Saya cek dulu. Kalau Mbak Suli sudah selesai. Kamu Hasan kok di sini lagi? Balik ya? Cek Mbak Sulis. Halo. Cek Mbak Sulis. Oke, baru rekamannya udah selesai? Yang eksternal? Oh, udah selesai. Oke. Kalau sudah selesai berarti rekamannya sudah selesai berarti bisa saya edit ya. Oke. Bapak Ibu bagi yang tidak absen, saya kira nanti kita bisa match-kan dengan presensi yang ada di Webex. Insya Allah nanti kita bisa share ke Pak Fatur lewat Pak Fatur. Karena Pak Fatur nanti kan karena ada link untuk presensi yang otomatis masuk begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Akan saya edit. Iya, dulu terbit. Kopinya mama. Ya, itu yang penyakit kan. Tapi tadi akhir-akhirnya kecepatan hilang gambarnya nih ke paman. Nanti kalau yang belum isi absensi nanti tolong di WB kenten isi paman tapi hilang barang gambarnya nih ke paman pun apa ini masuk nih paman. Yang tadi di luar soalnya. Kalau Made udah dapatnya belum dia? Sebentar. Oh kenten. Ya nggih, tolong nanti paman ya kalau saku napi nggih paman nggih. Sebentar. Oh, niki udah di-share sama ini. Itu di grup pengawas TK PAUD, Bu, tinggal klik aja, Bu, di handphone Ibu. Oh, klik mantan ya, Non? Ya, klik mantan data di. Itu di-share sama Bu Dayu nih. Di linknya nih kan yang klik kita paman. Di link PAUD-nya nih kan. Halo? Ya. Nggih. Coba yang coba link buka nih di ini PAUD link. Ini buka di PAUD-nya itu. PAUD-nya tadi sudah di-share. Sudah di PAUD yang tadi dah. Ada kata sandi tadi dijelasin kata sandi enggak, Bu? Ada kata sandinya? Enggak ada kata sandi lagi, Pak Man. Ada nih, kata sandi. Tapi yang apa anak ke ini nak boleh keblat kok Pak Man, boleh cara baro boleh cara topeng tepuk yang pada itu lemane dan harunya nih. Ya. Tadi yang nanya Made dia mungkin sebenarnya. Mati yang nanya dia mungkin. Oke. Nggih.